Coba bayangkan skenario ini. Ada orang asing, badannya besar, bawa pentungan, diam-diam masuk ke halaman rumah kalian. Dia nggak mendobrak pintu, dia nggak memecahkan kaca, dia cuma duduk. Duduk santai di teras rumah kalian, menggelar tikar, dan bilang ke tetangga kalau itu tanah dia. Kalian mau marah, tapi kalian sadar, orang ini adalah bos di tempat kerja kalian yang memegang gaji kalian tiap bulan. Kalau kalian usir paksa, besok kalian nggak makan. Kalau didiamkan, lama-lama dia masuk ke ruang tamu. Teman-teman, ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kenyataan pahit yang sedang terjadi di Laut Natuna Utara sekarang. Perkenalkan, CCG 5901. Julukannya The Monster. Ini adalah kapal penjaga pantai terbesar di dunia milik Tiongkok. Beratnya 12.000 ton. Sebagai perbandingan, kapal perang tercanggih TNI AL kita saja ukurannya cuma sekitar 2.000 sampai 3.000 ton. Ini ibarat Daud melawan Goliat, tapi Daudnya disuruh mikir 1.000 kali sebelum melempar batu. Kenapa dunia gempar? Karena Tiongkok baru saja merilis peta standar edisi terbaru. Dulu kita kenal 9 dash line, sekarang jadi 10 dash line. Garis putus-putus itu makin serakah, melengkung jauh ke selatan, memakan wilayah laut yang sah milik Indonesia menurut hukum internasional. Seolah-olah laut leluhur kita adalah kolam renang pribadi mereka. Tapi perhatikan cara main mereka. Mereka tidak mengirim kapal perang atau navy. Itu cara kuno yang memicu perang dunia. Mereka menggunakan strategi licik yang disebut Gray Zone Operation atau operasi zona abu-abu. Mereka mengirim ribuan kapal nelayan yang aslinya adalah milisi maritim terlatih. Mereka mengirim Coast Guard raksasa tadi. Taktiknya disebut salami slicing, mengiris tipis-tipis. Hari ini mereka geser patok 1 meter, kita diam. Besok geser 5 meter, kita diam. Bulan depan, tiba-tiba mereka sudah membangun pangkalan militer di sana. Lihat apa yang terjadi di Filipina dan Kepulauan Spratly. Dulu cuma karang kosong, sekarang jadi benteng militer lengkap dengan landasan pacu jet tempur dan radar rudal. Pertanyaannya, apakah Natuna adalah target selanjutnya? Jarak pangkalan mereka ke Natuna cuma selemparan batu bagi jet tempur supersonik. Inilah yang membuat para jenderal di Jakarta tidak bisa tidur nyenyak. Banyak netizen yang teriak di kolom komentar, "Tenggelamkan, tembak saja, kenapa TNI diam?" Jawabannya pahit, tapi kita harus realistis. Kita sedang disandra. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Investor utama hilirisasi nikel. Pemberi utang infrastruktur strategis. Bayangkan skenario buruknya. Pagi hari, kapal TNI menembak kapal Cina di Natuna. Sore harinya, Beijing bisa menyetop impor sawit dan batu bara kita. Mereka bisa menarik ribuan tenaga ahli dari proyek smelter. Mereka bisa menekan rupiah sampai hancur. Kita mungkin menang adu tembak di laut selama 1 jam, tapi kita bakal bangkrut di darat selama 10 tahun. Inilah kenapa strategi Indonesia adalah diplomasi sunyi. Di depan kamera kita bersahabat, tapi di belakang layar kita memperkuat pertahanan mati-matian. Lalu apakah kita pasrah? Tentu tidak. Kita tidak mau jadi kacung, tapi juga tidak mau mati konyol. Indonesia sadar kita tidak mungkin menang head-to-head lawan kekuatan militer Tiongkok di laut terbuka. Kapal induk mereka ada 3, kita 0. Kapal selam nuklir mereka puluhan. Makanya strategi kita berubah. Kita adopsi strategi A2 per AD atau Anti-Access Area Denial. Simpelnya, strategi landak. Landak itu kecil, tapi kalau diganggu, durinya bikin sakit. Kita beli 42 jet tempur Rafale yang bisa bawa rudal jarak jauh. Kita pesan kapal selam Scorpene yang senyap. Kita perpanjang landasan pacu di Natuna jadi pangkalan drone. Kita pasang rudal anti kapal di pulau-pulau terluar. Tujuannya satu, memberi sinyal bahwa biaya untuk menyerang Indonesia itu sangat mahal. Kita ingin membuat mereka berpikir, oke, kita bisa ambil Natuna, tapi apakah sebanding kalau kapal-kapal kita tenggelam? Tapi masalahnya, apa sih yang sebenarnya mereka cari? Ikan? Bukan. Ikan itu cuma bonus. Harta karun sesungguhnya ada di dasar laut.
Blok Tuna dan Blok East Natuna menyimpan cadangan gas alam raksasa. Ini adalah baterai masa depan. Tiongkok sebagai pabrik dunia yang lapar energi, mengklaim wilayah ini bukan karena sejarah, tapi karena kebutuhan perut mereka. Banyak pakar geopolitik memprediksi tahun 2026 akan menjadi titik didih. Saat mata dunia tertuju ke Timur Tengah atau Eropa, atau saat Amerika sibuk dengan masalah domestiknya sendiri, naga dari utara ini mungkin akan melakukan langkah terakhirnya untuk mengunci Laut Cina Selatan selamanya. Skenario terburuknya, kita kehilangan akses ke laut kita sendiri, seperti nelayan Filipina yang disemprot meriam air di laut mereka sendiri. Skenario terbaiknya, diplomasi kita berhasil, dan duri landak kita cukup tajam buat menakuti mereka. Sekarang, bola ada di tangan kita. Apakah kita rela menukar kedaulatan laut demi investasi, kereta cepat, dan jalan tol? Atau kita berani bilang cukup, meskipun risikonya kita dimusuhi raksasa ekonomi dunia? Ingat, diplomasi tanpa senjata adalah musik tanpa alat musik. Kosong. Kedaulatan itu mahal, dan harganya mungkin harus dibayar dengan ketegangan ekonomi atau bahkan darah. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Indonesia? Lawan secara terbuka atau terus main aman dengan diplomasi sunyi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.